Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sekitar sebulan kemudian, kumpulan makhluk bersisik dengan tanduk di kepala mereka berjalan di sepanjang jalan kota kecil. Ada juga beberapa makhluk lain dengan aura yang sangat kuat di kota, dan mereka semua telah menyamarkan penampilannya saat mengunjungi toko-toko di jalan utama di bagian timur kota. Apa? 10 ton Wind Essence Metal. Di dalam toko remang-remang, penjaga toko Parubaya dengan tanduk ungu pendek di kepalanya sedang menatap pelanggan di depannya dengan ekspresi heran. Baru-baru ini, ada lonjakan tajam dalam jumlah penjualan besar yang dilakukan di tokonya, tetapi dia masih terpana dengan pesanan yang begitu besar. Pelanggan yang berdiri di depan penjaga toko diselimuti lapisan cahaya biru yang menyembunyikan penampilannya, dan dia berkata, "Apakah Anda tidak memiliki stok sebanyak itu? Saya pernah mendengar bahwa toko-toko di Pulau Naga Sejati terkenal karena kemampuannya untuk memasok Wind Essence Metal, tentunya ini tidak terlalu banyak untuk ditanyakan. Jika Anda datang sekitar setengah bulan sebelumnya, kami akan dapat memenuhi pesanan Anda, tetapi saat ini, kami hanya memiliki sekitar 4 ton stok, sisanya telah dibeli oleh beberapa senior lainnya setengah bulan lalu," jawab penjaga toko dengan hormat. Jelas bahwa semua orang yang membuat pesanan besar seperti itu adalah makhluk kuat dari luar Pulau Naga Sejati, dan dia hanya makhluk kelas menengah dengan garis keturunan naga sejati di tubuhnya, jadi dia tentu saja tidak berani tidak hormat terhadap pelanggan yang terhormat ini. "Baiklah, saya akan mengambil 4 ton yang tersisa kalau begitu," kata pelanggan setelah ragu sejenak, lalu mengayunkan selongsong ke udara untuk melepaskan gelang penyimpanan. Penjaga toko menangkap gelang itu sebelum dengan cepat memeriksa isinya, lalu segera menjawab, "Tolong tunggu sebentar sementara saya meminta seseorang untuk membawakan materi itu kepada kami." Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah disk dan berbicara singkat ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, sebuah formasi kecil yang tersembunyi di sebuah ruangan di belakang toko muncul, dan seekor naga muda muncul. Dia dengan cepat masuk ke toko, lalu mengeluarkan 3 gelang penyimpanan biru identik yang dia serahkan kepada penjaga toko. "Tolong periksa untuk melihat apakah itu jumlah yang tepat," kata penjaga toko sambil menawarkan gelang penyimpanan kepada pelanggan dengan kedua tangan. "Tidak perlu untuk itu, saya percaya pada reputasi ras Anda," kata pelanggan sambil menerima 3 gelang penyimpanan, lalu segera pergi tanpa memeriksa isinya, meninggalkan kedua naga itu untuk saling menatap satu sama lain. "Aku tidak percaya dia bahkan tidak repot-repot memeriksa Wind Essence Metal dalam jumlah besar," kata naga muda itu. "Kamu tidak tahu apa-apa. Pria itu diizinkan masuk ke pulau, jadi entah bagaimana dia pasti berhubungan dengan naga sejati yang terhormat di pulau itu. Selain itu, makhluk yang kuat sekaliber dia tidak perlu khawatir ditipu oleh toko seperti milik kita. Kalau tidak, dia bisa melaporkan kita ke pengawas di pulau itu, dan kita akan berada dalam masalah," kata penjaga toko dengan memutar matanya. Pandangan tercerahkan muncul di wajah naga muda setelah mendengar ini. Sementara itu, seberkas cahaya biru turun di gunung di luar kota kecil, lalu memudar untuk mengungkapkan Hanli. Dia mengeluarkan 3 gelang penyimpanan lagi dan memeriksa isinya sebentar, di mana ekspresi senang muncul di wajahnya, dan dia terbang ke arah lain. 3 bulan kemudian, seberkas cahaya biru turun ke lembah yang tampak biasa di Pegunungan Merah. Di tengah lembah ada platform terbuka, di atasnya duduk 5 pria dan wanita dengan pakaian berbeda, terdiri dari seorang gadis kecil yang tampaknya baru berusia sekitar 7 atau 8 tahun, seorang pria tua berkulit hijau, pasangan yang tampaknya berusia 30-an, dan seorang pria mengesankan dengan pola perak yang tak terhitung jumlahnya terukir di sekujur tubuhnya. Garis cahaya biru mendarat tepat di tengah peron, dan Hanli muncul sebelum melirik orang lain yang hadir, lalu duduk dengan menyilangkan kaki tidak jauh dari gadis kecil itu.
Yang lain tidak terkejut dengan kedatangan Han Li, dan mereka semua terus duduk diam. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya 5 warna melesat dari kejauhan, lalu tiba di udara di atas lembah untuk menampakkan seorang wanita cantik dengan gaun warna-warni. Wanita itu turun ke peron dan memeriksa sekelilingnya dengan ekspresi dingin sebelum duduk di sudut kosong. Pria tua berkulit hijau itu bangkit setelah melihat ini, dan berkata, "Ada cukup banyak orang yang hadir, mari kita mulai pertukaran. Jika tidak ada yang keberatan, maka saya akan pergi dulu. Silakan, rekan Taois, urutannya tidak penting dalam pertukaran seperti ini." Tidak ada yang keberatan, jadi orang tua itu mengayunkan lengan baju ke udara, dan meja batu persegi panjang yang berwarna putih bersinar muncul di tengah platform. Setelah itu, dia membalik tangan, dan sekitar selusin harta muncul di atas meja di tengah kilatan cahaya spiritual. Han Li segera memusatkan pandangannya pada harta karun untuk menemukan bahwa beberapa di antaranya disimpan dalam kotak batu giok dan kayu, sementara sisanya adalah harta yang sangat langka di alam roh, dan ada beberapa yang bahkan tidak bisa dia kenali. Saya sedang mencari Myriad Year Yin Marrow, Suan Yuan Wood, Nine Spirit Emerald, dan tentu saja, jika Anda memiliki harta karun surgawi yang mendalam yang tidak lengkap, saya akan sangat tertarik juga, kata lelaki tua itu sambil menunjuk jari di kotak kayu dan batu giok, di mana tutupnya dilepas satu demi satu. Semua orang dengan cepat memeriksa barang-barang di atas meja, tetapi tidak ada yang cepat mengatakan apa-apa. Setelah menunggu beberapa saat, ekspresi tidak sabar muncul di wajah lelaki tua itu, dan dia berkata, "Apakah tidak ada yang tertarik dengan barang yang saya bawa? Kalau begitu, saya akan menyimpannya dan membiarkan rekan Daois berikutnya mempersembahkan hartanya." "Tunggu, rekan Daois. Saya punya sepotong kayu suanyuan di sini, lihat dan lihat apakah itu sesuai dengan keinginan Anda," kata gadis kecil itu dengan suara yang sangat lembut, lalu mengangkat tangan untuk melepaskan benda hitam. Ekspresi gembira muncul di wajah lelaki tua itu saat dia menarik barang itu ke dalam genggamannya sendiri, tetapi setelah pemeriksaan singkat, sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Sepotong kayu suanyuan ini agak kecil dan belum cukup tua. Apa yang kamu inginkan sebagai gantinya? Pria tua itu bertanya setelah beberapa saat merenung. Aku ingin pil zenit tinggi sebagai gantinya, jawab gadis kecil itu sambil menunjuk ke salah satu kotak batu giok di atas meja. Baiklah, pil zenit tinggi kira-kira setara nilainya, jadi aku setuju dengan itu, jawab lelaki tua itu tanpa ragu-ragu. Jadi, sebuah pil emas muncul dari kotak batu giok atas perintah gadis kecil itu sebelum terbang ke genggamannya. Dia kemudian menyimpan pil itu dan duduk kembali. Setelah itu, pria dari pasangan Parubaya itu berkata, "Saya tertarik dengan slip giok itu, apakah Anda bersedia menukarnya dengan sebotol cairan yin kontaminan yang mirip dengan Myriad Year Yin Marrow?" Pria tua itu mempertimbangkan ini sejenak sebelum mengangguk. Setelah itu, serangkaian pertukaran terjadi, dan sebagian besar barang di atas meja berhasil diperdagangkan. Han Li juga menukar bahan yang bukan logam atau batu. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain yang ingin melakukan pertukaran lebih lanjut, lelaki tua itu menyimpan barang-barang yang tersisa di atas meja dengan ekspresi senang. "Siapa yang ingin pergi selanjutnya?" seseorang bertanya. "Jika tidak ada, aku akan pergi selanjutnya," kata Han Li sambil bangkit berdiri dengan senyum tipis. 4 bulan kemudian, hampir 100 penjaga lapis baja emas berpatroli di area dekat bahtera emas raksasa di atas danau besar. Di dalam aula mewah di lantai atas bahtera, Han Li dan seorang lelaki tua berjubah emas duduk berhadapan satu sama lain. Di belakang pria tua itu tidak lain adalah Fan Paozi, pria yang mengundang Han Li ke Pulau Naga Sejati. Pria berjubah emas itu memiliki sepasang tanduk ungu yang mirip dengan milik Fan Paozi, dan dia memberikan aura otoritas yang mengesankan.
Jadi kamu bersikeras untuk melihat apa yang aku tawarkan sebelum kamu memutuskan apakah kamu ingin menukar pil jiwa sejatimu. Itu benar, Penatua Jin. Selama beberapa bulan terakhir ini, saya telah melakukan perjalanan melintasi sebagian besar pulau naga sejati dan menukar banyak bahan berharga dari sesama Daois lainnya. Namun, saya belum melihat apapun yang dapat dibandingkan dengan pil jiwa sejati. Karena itu, saya sangat tertarik untuk melihat apa yang dapat Anda tawarkan, jawab Han Li dengan tenang. Pria berjubah emas ini tidak lain adalah Grand Elder Jin dari ras naga sejati. Alih-alih merasa tidak senang dengan permintaan ini, Penatua Jin hanya tersenyum, dan berkata, "Hehe, itu sangat bisa dimengerti." Pada kenyataannya, pil jiwa sejati ini tidak terlalu berguna untuk ras naga sejati kita. Saya bersiap untuk memberikannya kepada seorang teman lama saya untuk membalas budi yang saya berutang padanya. Mengenai apa yang saya tawarkan sebagai gantinya, saya yakin Anda akan senang melihatnya. Fan Pauzi, keluarkan apa yang telah saya siapkan. Senyum tipis muncul di wajah Fan Pauzi saat dia melepaskan kotak giok merah seukuran telapak tangan dari lengan bajunya dengan jimat emas menempel padanya, menutupi sebagian besar kotak itu. Kotak batu giok itu dikirim terbang ke arah Han Li, yang menariknya ke genggamannya sendiri sebelum menunjuknya, di mana jimat dan tutup kotak itu terbang dengan sendirinya, memperlihatkan 7 sisik dengan warna berbeda, yang semuanya adalah memberikan tekanan spiritual yang mencengangkan. Sedikit keterkejutan muncul di wajah Han Li setelah melihat ini. Silakan dan lihat lebih dekat, rekan Daois Han, kata Fan Pauzi. Han Li sedikit curiga, tapi dia tidak khawatir kedua naga sejati itu akan berkomplot melawannya, jadi dia mengeluarkan skala biru muda dari kotak dan ke genggamannya. Begitu jari-jarinya bersentuhan dengan timbangan, ekspresinya sedikit berubah seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan dia dengan cepat menekan timbangan ke dahinya sebelum menutup matanya. Waktu perlahan berlalu, dan serangkaian ekspresi muncul di wajah Han Li satu demi satu, termasuk keheranan, kekaguman, dan bahkan sedikit ketakutan di akhir. Hanya setelah 15 menit penuh berlalu, Han Li melepaskan sisik dari dahinya dan membuka kembali matanya. Saya yakin Anda telah mengidentifikasi apa skala ini sekarang, rekan Taois Han. Mereka sama sekali tidak berguna bagi kebanyakan orang, tetapi nilainya tidak terukur bagi seseorang yang ingin naik. Lagi pula, tidak setiap hari Anda dapatkan kesempatan untuk mengalami kesengsaraan kenaikan orang lain, kata Penatua Jin dengan tenang. Itu memang benar, tetapi harus ada beberapa perbedaan dalam kesengsaraan kenaikan antara naga sejati dan makhluk dari ras lain, kata Han Li. Ada sedikit perbedaan, tetapi sebagian besar serupa. Juga, tidak ada yang mau orang lain dalam jarak dekat selama kesengsaraan kenaikan mereka, jadi hampir tidak mungkin untuk menyaksikan kesengsaraan seperti itu. Kemampuan untuk merekam pengalaman ke dalam skala adalah kemampuan bawaan unik untuk ras naga sejati kami, dan itu bukan sesuatu yang dapat ditiru oleh orang lain. Skala ini berisi pengalaman kesengsaraan yang berhasil dan gagal, dan bahkan ada beberapa dari naga sejati yang binasa selama kesengsaraannya. Saya yakin pentingnya mereka bagimu tidak akan kalah dengan pil jiwa sejati, kata Penatua Jin dengan membelai janggutnya. Itu mungkin benar, tapi saya menganggap ini adalah barang sekali pakai yang tidak dapat ditiru. Jika tidak, Anda tidak akan menawarkannya kepada saya dengan mudah, kata Han Li. Hehe, seperti yang diharapkan dari seseorang yang membunuh keabadian sejati. Memang, masing-masing skala ini hanya dapat digunakan 3 kali, dan setelah 3 kali digunakan, mereka akan dihancurkan. Adapun replikasi, aku satu-satunya di seluruh ras kita, siapa yang tahu teknik replikasi? Kalau tidak, saya pasti tidak akan menawarkan timbangan ini kepada Anda, jawab Penatua Jin. Jika setiap skala hanya dapat digunakan 3 kali, maka itu jauh lebih tidak praktis,
dan itu tidak akan cukup untuk ditukar dengan pil jiwa sejati, kata Han Li dengan tenang. Kalau begitu, bagaimana kalau aku memasukkan sebotol getah murbei emas tahun segudang juga? Getah ini adalah bahan yang diperlukan untuk memurnikan beberapa jenis pil legendaris, dan tidak banyak botol cairan ini bahkan di seluruh Pulau Naga Sejati, Penatua Jin mengusulkan. Baiklah, kalau begitu, aku bersedia melanjutkan pertukaran, Han Li dengan cepat memutuskan setelah mendengar ini. Pil jiwa sejati dapat secara drastis meningkatkan kekuatan dan stabilitas jiwanya, tetapi secara praktis, itu tidak berguna baginya seperti pengalaman kesengsaraan yang tercatat dalam sisik naga. Selain itu, dapat digunakan berkali-kali, sehingga juga bermanfaat bagi orang-orang yang dekat dengannya, menjadikannya jauh lebih berguna daripada pil jiwa sejati. Tentu saja, dia tidak akan membuat keputusan ini dengan mudah jika bukan karena dia masih memiliki dua pil jiwa sejati yang dimilikinya. Kamu orang yang lugas, rekan Taois Han, tidak heran Fan Paozi memutuskan untuk memberimu undangan hanya pada pertemuan pertamamu. Aku yakin kamu akan mendapat banyak manfaat selama konvensi buah dao ini. Dia membalik tangan saat dia berbicara, memanggil botol emas kecil yang dia lempar langsung ke arah Han Li. Han Li menangkap vial itu sebelum melepas tutupnya dan memeriksa isinya dengan indera spiritualnya, lalu mengangguk sambil menyimpannya. Setelah itu, dia membalik tangan untuk memanggil kotak kayu seukuran telapak tangan, yang terbang langsung ke arah Elder Jin. Penatua Jin mengangkat tangan untuk menghentikan kotak kayu itu di jalurnya, dan tutupnya dibuka sendiri untuk memperlihatkan pil emas. Dia kemudian menghirup pil itu, dan ekspresi senang muncul di wajahnya. Haha, ini benar-benar pil jiwa sejati. Dengan ini, aku akan bisa membalas budi yang aku berutang pada teman baikku itu. Setelah itu, Han Li berbicara dengan tetua Jin beberapa saat sebelum pergi, dan dia ditemani oleh Fan Paozi. Aku tahu sejak pertama kali aku bertemu denganmu bahwa kamu bukan makhluk tahap kenaikan besar biasa, tapi aku tidak berpikir kamu akan menempa reputasi yang gemilang untuk dirimu sendiri dalam waktu sesingkat itu, rekan Taois Han. Tidak hanya kamu membunuh Ratu Penggerek Batang itu, kamu bahkan telah membunuh makhluk abadi sejati sekarang. Sayang sekali aku tidak ada di sana untuk salah satu dari pertempuran itu, kata Fan Paozi bercanda. Aku hanya bisa mencapai prestasi itu melalui keberuntungan yang luar biasa dan dengan bantuan eksternal yang ekstensif. Jika aku sendirian, tidak mungkin aku bisa mengalahkan musuh yang tangguh itu. Omong-omong, aku harus berterima kasih padamu karena telah mengundangku ke konvensi buah dao ini, sepertinya aku berutang budi padamu, kata Han Li dengan senyum tipis. Haha, jangan sebutkan itu. Aku tahu kita akan rukun, jadi aku memberimu undangan. Kalau tidak mungkin aku melakukannya, jawab Fan Paozi. Bagaimanapun, menghadiri konvensi ini sangat bermanfaat bagiku. Bahkan jika aku tidak berhasil mendapatkan buah dao, perjalanan ini akan sangat berharga, kata Han Li dengan ekspresi serius. Saya yakin Anda pasti cukup percaya diri dengan kemampuan Anda untuk mendapatkan buah dao, rekan Taois Han. Banyak makhluk kuat dari semua alam diundang untuk menghadiri konvensi ini, tetapi tidak banyak yang bisa menandingi kekuatan Anda. Juga, saya mendengar bahwa Tian Feier berutang budi padamu, dan dia adalah salah satu pengawas konvensi, jadi. Suara Fan Paozi menghilang di sini saat tatapan penuh arti muncul di matanya. Ahem, kamu menganggapku terlalu tinggi, saudara Fan. Seperti yang kamu katakan, ada banyak makhluk kuat yang menghadiri konvensi ini, aku pasti tidak akan berani mengatakan bahwa aku pasti bisa mendapatkan buah dao. Adapun Peritian, kita baru bertemu 2 kali, jawab Han Li dengan sikap ambigu. Fan Paozi tidak memberikan tanggapan atas hal ini, tetapi dia jelas tidak yakin. Dia kemudian dengan cepat beralih ke topik pembicaraan lain yang dia minati,
yaitu pertempuran Han Li melawan Ratu Penggerek Batang dan Ma Liang. Tidak banyak yang bisa disembunyikan tentang pertempuran itu, jadi Han Li menjawab semua pertanyaan Fan Paozi. Sekitar 1 jam kemudian, Fan Paozi kembali ke Bahtera Emas sendirian, sementara Han Li sudah tidak terlihat lagi. Setengah bulan kemudian, Han Li menempelkan slip giok putih ke dahinya saat dia duduk di gua yang sangat terpencil, dan satu demi satu informasi melintas di benaknya. Tuan sejati Feng Yue, mencapai tahap Grand Ascension 50.000 tahun yang lalu, mahir dalam seni mendalam 5 gunung. Tian Kezi, mencapai tahap Grand Ascension 30.000 tahun yang lalu, berspesialisasi dalam 36 jenis seni racun, membuatnya mematikan dalam jarak dekat. Laiman Banruo, mencapai tahap Grand Ascension 60.000 tahun yang lalu, telah mencapai penguasaan penuh Asura Vajra Fisik dan pernah membunuh 3 kultivator jahat tahap Grand Ascension dalam 1 hari. 3 bulan kemudian, konvensi buah dao secara resmi dimulai. Setelah upacara pembukaan besar-besaran, ruang besar yang diselimuti oleh batasan unik untuk ras naga sejati dibuka, dan pertempuran untuk buah dao dimulai. Di dalam hutan lebat, Han Li perlahan terbang sekitar 3 kaki di atas tanah. Tiba-tiba, beberapa pohon di dekatnya berubah menjadi raksasa menakutkan yang tingginya beberapa ribu kaki, dan mereka mengangkat tangannya serempak, mengirimkan hamparan luas petir hijau yang jatuh dari atas. Pada saat yang sama, proyeksi tinju hijau yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, mengancam akan menghancurkan seluruh ruang ini. Namun, Han Li tidak terkejut melihat ini, dan senyum dingin muncul di wajahnya saat dia menginjakkan kaki ke tanah di bawah. Guratan pedang biru Qi yang tak terhitung jumlahnya segera meletus ke atas, memotong proyeksi kilat dan tinju yang mendekat, diikuti oleh Vien Celestial besar dengan 3 kepala dan 6 lengan meledak keluar dari hutan, kemudian melepaskan lingkaran cahaya keemasan dengan 6 telapak tangannya untuk segera membasmi sisa proyeksi kepalan tangan. Teriakan terkejut samar terdengar dari pohon raksasa beberapa kilometer jauhnya, dan Vien Celestial segera mengarahkan pandangannya ke arah itu sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya hijau tua, di dalamnya berisi botol hijau kecil yang tingginya beberapa inci.